Selamat berjumpa di mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 7. Pelajaran pertama, indahnya mengampuni. Bahan Alkitab kita akan ambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15, yaitu tentang mengampuni. Kemudian Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 itu juga tentang mengampuni. Kemudian Matius 18 ayat 21 sampai 35 itu juga tentang mengampuni. Jadi semuanya intinya tentang mengampuni ya. Nah, nanti dibaca masing-masing perikop dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Coba kalian baca. Kemudian Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 juga dibaca. Matius 18 ayat 21 sampai 35 juga dibaca ya, supaya lebih jelas ceritanya seperti apa mengampuni itu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, apa arti mengampuni? Mengampuni adalah memaafkan kesalahan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Jadi dari yang memaafkan itu betul-betul memberi dengan tulus, tidak ada maksud lain, betul-betul tulus, dan memberi kebebasan kepada orang yang diampuni dari rasa bersalah. Caranya ya kita tidak boleh mengungkit-ungkit. Kalau kita mengungkit-ungkit, jadi yang dimaafkan masih terbeban. Di sini kan dikatakan membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Jadi sudah selesai memaafkan ya, tidak ada embel-embel lainnya, tulus. Bagaimana sih sifat pengampunan yang tulus itu? Pengampunan yang bersifat memperbaiki dan merekatkan kembali hubungan-hubungan yang pernah rusak. Jadi kalau kita dulu pernah berselisih dengan teman, kemudian kita merasa, loh saya di posisi benar kok, tapi kemudian karena perselisihan itu kita menjadi renggang, terus lama-lama kok teman kita meminta maaf, menyadari. Nah, kita bagaimana sikap kita? Ya kita harus bisa memaafkan supaya hubungan kita ke depannya lebih baik lagi. Tapi kita juga harus menguji apakah ketika orang meminta maaf kepada kita, apakah dia meminta maaf dengan kesungguhan hati. Jangan sampai kita terjebak kepada suatu kesalahan ya. Jangan sampai teman yang meminta maaf ternyata ada maksud lain. Nah, kita malah terjebak pada sesuatu yang tidak baik. Tapi kita menguji dulu. Bagaimana cara kita menguji? Ya kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, bantu saya untuk bisa memahami apakah teman saya betul-betul meminta maaf dengan sungguh-sungguh, dan bantulah saya untuk bisa memaafkan dengan tulus jika memang itu harus saya lakukan, karena saya ingin meneladani bagaimana cara memaafkan seperti yang sudah engkau teladankan dalam diri Tuhan Yesus ketika mengampuni dosa-dosa saya. Ya. Nah,
Bagaimana kita bisa melakukan pengampunan dengan tulus? Ya tadi, meneladani kasih Allah yang telah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus. Kita kan banyak dosanya ya, jadi kita minta ampun sama Tuhan. Nah, ketika Tuhan mengampuni kita dengan cara menebus dosa kita melalui Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberi pengampunan yang tulus oleh Allah, maka kita wajib meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan, yaitu mengampuni dengan tulus kepada sesama kita. Berapa kali kita harus mengampuni? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita 70 kali 7 kali. Ini makna kiasan ya. 70 kali 7 kali. Artinya apa? Ini adalah kita diminta untuk mengampuni terus menerus, mengampuni sepanjang hidup kita, tak terbatas, tak terhitung, itu ya. Jadi terus mengampuni. Mengapa Yusuf, anak Yakub, mau mengampuni saudara-saudaranya? Di Kejadian 45 ayat 5b dikatakan, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, di sini Yusuf memahami maksud Allah, memahami kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Yusuf dipersiapkan untuk membantu saudara-saudaranya. Ini pada masa itu akan terjadi kelaparan ya. Jadi memang caranya Yusuf diizinkan oleh Tuhan mengalami cara-cara yang secara manusiawi itu ya cukup menyakitkan ya. Dia harus disingkirkan oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, diambil, dijual, kemudian dijadikan budak, difitnah. Tapi meskipun mengalami cobaan-cobaan seperti itu, Yusuf selalu meminta tolong sama Tuhan supaya tetap tegar, tetap bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan dosa, sehingga Tuhan pun memberkati Yusuf sampai akhirnya Yusuf pun dimampukan oleh Tuhan untuk memaafkan saudara-saudaranya. Selain itu juga Yusuf diizinkan Tuhan untuk membantu saudara-saudaranya dari bahaya kelaparan. Waktu itu terjadi kelaparan ya. Jadi Yusuf betul-betul anak yang selalu mematuhi perintah Tuhan, sehingga ketika memaafkan pun kepada saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepada dia mampu. Kenapa ya? Karena dia meminta pertolongan Tuhan untuk melembutkan hatinya, sehingga dia mampu dan dia mau memahami maksud Tuhan di balik setiap peristiwa dalam kehidupannya. Apa alasan kita wajib mengampuni tanpa syarat? Karena pengampunan Allah diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang berdosa yang telah bertobat. Ini ya, dasarnya kita mengampuni tanpa syarat karena Allah pun sudah terlebih dahulu mengampuni kita secara cuma-cuma, secara gratis. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk
menolak mengampuni, karena ajaran yang kita terima dari Tuhan adalah ajaran kasih. Kita mengasihi dengan tulus. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita dengan tulus, maka kita pun meneladani Tuhan, mengasihi sesama kita, memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang bersalah kepada kita dengan tulus. Demikian pelajaran pendidikan agama Kristen tentang mengampuni. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjut ke diskusi selanjutnya, bisa melalui guru agama Kristen kalian masing-masing, bisa ditanyakan ya, bisa melalui WA group, atau kalau ada kesempatan bertemu langsung ya bisa didiskusikan bersama-sama, atau kalian juga bisa komen di YouTube ini ya, bisa ditanyakan, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengampuni dengan tulus. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.